Halo, assalamualaikum moms. Ketemu lagi di channel Teteh Indri ya. Apa kabar nih saudara Teteh semuanya? Bagaimana lebarannya? Oh ya, Teteh mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya, meskipun sudah telat. Karena Teteh juga baru upload video gitu ya, karena kemarin itu repot banget gitu. Mohon dimaafkan ya moms ya, kesalahan Teteh yang disengaja maupun tidak disengaja. Oh ya, hari ini Teteh mau share sama mom semua cara membuat kacang kribo. Kebetulan Teteh punya stok kacang tanah ya 500 gram, sisa kemarin Teteh bikin kacang bawang. Nah, untuk resepnya di sini Teteh pergunakan 500 gram kacang tanah yang sudah Teteh bersihkan ya. Dibersihkannya itu tidak perlu dicuci ya moms ya, tapi dibuang aja kulitnya, ditiup-tiup gitu ya, ditampi kalau bahasa Teteh. Kemudian 120 gram tepung terigu, 2 sendok makan tepung tapioka atau tepung sagu, 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu sapi, 1 sendok teh sasa. Kalau untuk sasa boleh di skip ya moms ya, kalau moms nggak suka. Kemudian untuk bumbu yang dihaluskan, di sini teteh siapkan 6 siung bawang putih, 5 buah cabai keriting. Karena teteh mau bikinnya agak pedas, teteh tambahkan dengan 7 buah cabai setan atau cabai jablay. Dan di sini teteh hanya pergunakan sedikit daun jeruk ya moms ya, karena kemarin tuh beli tapi kayaknya kebuang gitu ya. Itu pun teteh ada dapet tapi kering. Kalau bisa moms tambahin lagi daun jeruknya itu yang banyak ya biar wangi. Dan yang terakhir teteh siapkan juga 3 butir telur ayam. Nah, lanjut moms, untuk tahap berikutnya di sini teteh mau haluskan dulu ya semua bumbu. Bawang putih, cabai rawit dan cabai merahnya teteh masukkan ke dalam blender. Kemudian gula pasir, garam, sasa dan juga kaldu bubuknya teteh masukkan. 3 butir telur juga teteh masukkan semua ya. Ini mau kita blender bersamaan. Oh ya moms, sedang apa nih saat moms nonton video teteh ini? Masih sibukkah benah-benah rumah setelah Hari Raya Idul Fitri ya moms ya? Karena memang teteh juga baru merasa santai hari ini, banyak banget pekerjaan setelah Hari Raya ya moms. Tapi mudah-mudahan sudah selesai pelan-pelan dikerjakan ya moms ya. Sambil nonton video teteh ini, jadi jangan di skip, ikutin terus sampai selesai. Nah, ini tadi sudah teteh blender ya, semuanya sudah tercampur rata. Kemudian teteh masukkan kacang ke dalam baskom. Ini teteh salah ya, baskomnya kekecilan, harusnya pakai baskom yang lumayan besar. Kemudian masukkan secara bertahap si bumbu yang tadi kita blender ke dalam kacang. Ini agak lengket ya moms ya, karena ada telur dan juga gula pasir. Nah, setelah tercampur seperti ini, baru teteh mau masukkan tepung terigu dan juga tepung sagunya. Di sini pun teteh masukkannya bertahap juga ya moms ya, jadi biar tidak belepotan kemana-mana gitu ya, karena teteh pergunakan tempatnya itu kecil kurang besar ya. Nah, ini diaduk aja terus sampai tercampur rata semua bagian kacangnya itu ya, terbalur gitu, semua bumbunya habis dan juga tepungnya juga habis ya. Ini diaduk terus, tepung tapiokanya juga jangan lupa dimasukkan semua. Kacang disco ini enak moms, garing, renyah gitu ya, yang biasa kita beli gitu ya. Sekarang bisa dibikin, gampang banget moms bikinnya ya. Makanya ikuti terus resep teteh ini. Nah, ini sudah siap, ini udah siap untuk digoreng ya moms ya. Teteh sudah siapkan minyak di sini. Teteh pergunakan wajannya itu yang sedang ya awalnya. Kemudian teteh masukkan minyak secukupnya. Jadi ini tips dari teteh ya, sebelum menggoreng pastikan dulu pakai wajan yang benar-benar besar ya moms ya. Karena ini pun teteh tadi ganti 2 kali wajan, dipindah ke wajan yang besar lagi. Karena ternyata kalau kita menggoreng yang menggunakan bahan telur, itu telurnya itu meluap ke atas moms gitu ya. Jadi ini teteh dari awal kasih tahu sama moms, pergunakan wajannya atau katelnya yang cembung dan lumayan besar. Karena nanti biasanya penggorengan pertama masih aman, yang kedua itu nanti busanya itu meluap ya moms ya.
Nah, ini teteh masukkan sedikit aja, kemudian kita langsung pisah-pisahkan dalam minyak panas ya moms ya. Atau misalkan mau dengan cara dimasukkan satu persatu juga boleh, tapi itu kan rumit ya dan lama gitu waktunya. Jadi teteh masukkannya seperti ini aja. Yang penting kita pecah-pecahkan terus saja, jangan sampai menempel ya. Untuk apinya ini sedang cenderung kecil ya moms ya. Tapi benar-benar panas waktu awal menggoreng. Tapi pergunakan apinya itu sedang cenderung kecil. Jadi biar tidak matang di luar tapi dalamnya masih mentah ya. Nah, ini seperti ini, teteh masih harus diaduk-aduk terus ya sampai benar-benar warnanya itu berubah menjadi kuning. Nah, ini busanya belum terlalu banyak ya moms ya, karena baru pertama menggoreng. Ini teteh terus aduk-aduk aja sampai teteh mau warna yang teteh maksud ya, atau matang dengan tidak terlalu gosong gitu ya. Nah, ini teteh rasa sudah cukup ya. Teteh angkat. Ini sepertinya kurang matang, tapi sebetulnya matang ya moms ya, karena mungkin kamera teteh yang keterangan. Nah, ini yang kedua, di sini ada sedikit heboh lah ya. Karena ternyata pas si kacangnya itu teteh masukkan, beberapa menit kemudian itu minyaknya meluap ya moms ya. Padahal teteh masukkan kacang juga sama seperti tadi ya, tidak terlalu banyak. Akhirnya teteh harus pindahkan ke wajan yang lebih besar lagi supaya aman minyaknya tidak keluar dari wajan. Ini teteh masih aduk-aduk terus, dipisah-pisah ya moms ya, jangan sampai nempel gitu ya. Tapi kalau ada nempel 1-2 nggak apa-apa. Nah moms lihat ya, ini busanya itu semakin lama semakin naik. Teteh juga ini pergunakan api yang kecil, tapi karena ada kandungan telur kan, jadinya ini busanya tambah naik ke atas. Ini karena teteh takut gitu ya, tuh semakin naik, akhirnya teteh ganti ke wajan yang lebih besar lagi supaya aman. Nah, itu ya moms ya, tips dari teteh kalau misalkan menggoreng kacang kribo atau apapun yang menggunakan bahan telur, pergunakan wajannya itu yang lumayan besar. Nah, seperti ini teteh mau goreng semua sampai selesai. Teteh tidak lanjutkan sampai selesai ya moms ya, karena pasti durasinya itu akan panjang. Nah, seperti itu ya moms ya. Jadi pergunakan katelnya itu yang besar kata teteh ya. Karena nanti si busanya itu pasti akan melebihi wajannya gitu. Tuh, ini aja masih naik moms, tapi ya tidak seperti tadi ya sampai meluap. Jadi ini masih aman. Nah, ini sudah selesai gorengan yang kedua. Untuk selanjutnya teteh nggak videoin lagi ya moms ya. Pokoknya lakukan hal yang sama seperti tadi teteh kasih contoh ya. Nah, ini dia moms, hasilnya sudah selesai semua ya. Ini kacang keribonya ini enak banget, renyah banget, garing banget. Dan rasanya juga pedas, manis, dan gurih. Silahkan dicoba ya moms ya. Ini juga bisa dijadikan salah satu peluang usaha moms di rumah ya. Hatur nuhun sekali lagi untuk mom semuanya yang sudah mampir ke channel teteh. Bantu teteh untuk berkembang terus dengan cara pencet semua tombol yang ada di videonya ya. Hatur nuhun untuk semuanya. Assalamualaikum.